Pernah kebayang nggak gimana caranya seekor gajah jantan, raksasa yang biasanya menyendiri, bisa menemukan cinta di tengah sabana yang luas banget itu? Ternyata ini bukan sekedar untung-untungan loh, ada strategi yang luar biasa rumit di baliknya, sebuah permainan berisiko tinggi di mana kelangsungan spesies jadi taruhannya. Yuk kita bedah bareng strategi kawin sang gajah. Nah, pertanyaannya kan gimana caranya raksasa penyendiri ini menemukan dan yang lebih penting memenangkan hati pasangannya? Jawabannya, ternyata mereka itu punya semacam buku panduan tak tertulis yang diikuti. Dan yang menarik, semuanya itu nggak dimulai dari penglihatan, tapi dari sesuatu yang jauh lebih purba. Oke, jadi langkah pertama dalam strategi mereka adalah sinyal aroma. Tapi ini bukan sekedar aroma biasa ya. Ini adalah pesan kimia yang super kuat, yang seolah-olah disiarkan ke seluruh penjuru sabana. Sebuah pengumuman kesiapan yang, ya, nggak mungkin bisa diabaikan. Nah, kunci dari sinyal aroma ini adalah sebuah kondisi biologis yang luar biasa banget. Namanya mast. Mast ini adalah sebuah fase di mana tubuh gajah jantan itu berubah total. Dia jadi kayak mesin yang siap untuk bereproduksi. Anggap aja ini mode siaga tertinggi mereka, di mana insting mengambil alih 100%. Biar kebayang ya, selama mustek, kadar testosteron gajah jantan itu bisa melonjak sampai 60 kali lipat dari kondisi normal. Gila kan? Nah, lonjakan hormon inilah yang memicu keluarnya cairan dengan bau super kuat dari kelenjar di kepalanya. Aroma ini pada dasarnya adalah papan iklan biologisnya. Pesannya jelas, saya kuat, saya sehat, dan saya siap kawin. Oke, sinyal aroma udah tersebar kemana-mana. Langkah selanjutnya, saatnya menelpon dari jauh. Tapi gajah itu nggak teriak loh, mereka pakai metode komunikasi yang jauh lebih canggih dan, jujur aja, mengejutkan. Yaitu, lewat tanah. Nah, ini nih bagian yang benar-benar luar biasa. Gajah itu bisa menghasilkan suara gemuruh dengan frekuensi super rendah. Saking rendahnya, kita manusia bahkan nggak bisa dengar. Getaran ini nggak cuma merambat lewat udara, tapi juga lewat tanah. Bisa sampai berkilo-kilometer jauhnya. Kayak gempa bumi mini yang isinya pesan rahasia. Jadi, cara kerjanya simple tapi jenius. Pertama, si jantan mengeluarkan gemuruhnya yang dalam itu. Kedua, getarannya menyebar lewat tanah. Terus, gajah lain, terutama para betina, bisa mendengar pesan ini lewat bantalan super sensitif di telapak kaki mereka. Ini kan kayak sistem komunikasi seismik pribadi. Keren banget. Oke, aroma udah dikirim, panggilan jarak jauh udah terdengar, sekarang saatnya pertunjukan. Begitu para pesaing ketemu, strateginya langsung berubah. Komunikasi jarak jauh selesai, sekarang saatnya pamer kekuatan yang, ya, brutal dan langsung. Biasanya ada dua taktik utama nih. Yang pertama, itu semacam perang psikologis atau pamer diri. Mereka bakal kibas-kibasin telinga biar kelihatan lebih besar, angkat kepala tinggi-tinggi, terus jalannya dibuat sombong gitu biar kelihatan semengancam mungkin. Tapi kalau itu aja nggak cukup, baru masuk taktik kedua, pertarungan fisik habis-habisan. Dan di sini, pemenangnya dapat segalanya. Nah, kalau dominasinya udah terbukti, si jantan pemenang ini akan mendekati betina yang dia incar. Dan di sini, balik lagi, indera penciuman jadi kunci. Pakai belalainya yang super sensitif itu, dia bakal terus-menerus membaca sinyal kimia si betina, buat mastiin kalau ini adalah waktu yang paling pas. Oke, setelah semua drama tadi, sinyal aroma, panggilan lewat tanah, pertarungan sengit, kita sampai di momen penentuan. Karena meskipun para jantan udah berjuang mati-matian, keputusan finalnya selalu ada di tangan sang betina. Jadi poin paling pentingnya tuh ini. Semua usaha si jantan tadi, fase mas yang intens, gemuruh jarak jauh, pertarungan yang melelahkan, semua itu pada dasarnya adalah CV yang diajukan ke si betina. Dan si betina, dengan insting evolusi yang udah terasah ribuan tahun, bakal milih kandidat terbaik yang bisa menjamin keturunan paling kuat dan paling sehat. Strategi ini kan, kalau kita pikir-pikir, cerminan brilian dari seleksi alam. Cerdas banget. Tapi, lonjakan testosteron yang gila-gilaan selama mast itu punya sisi gelapnya. Selain jadi tanda kekuatan, hormon itu juga bisa memicu agresi yang gak terkendali dan super berbahaya. Nah, ini yang meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang cukup mengganggu. Apa yang terjadi ketika dorongan untuk bereproduksi justru berubah menjadi ancaman yang mematikan?